Kegiatan dalam penegakan hukum yang kami laksanakan. Maksud dan penyampaian ini adalah sebagai laporan kepada masyarakat akan produktivitas dan kinerja kami selaku aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua. Selanjutnya, pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2025, kami telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 tahun 2021 yang telah kami lakukan penyidikannya. Adapun barang bukti uang yang telah kami sita sebesar 10 miliar rupiah yang akan kami titipkan pada rekening RPL pada Bank BNI. Nanti nomor rekeningnya menyusul. Ya, selanjutnya lebih jelas dan lebih rincinya akan disampaikan oleh asisten tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Papua dan tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Baik, izin terima kasih. Selamat sore untuk kita semua yang saya hormati Pak Asisten Tindak Pidana Khusus, Pak Sintel, Bapak PH sekalian dan rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan kali ini kami tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan terkait dengan progres perkembangan penanganan perkara PON jilid yang kedua. Yang pertama kita sudah laksanakan, yaitu dengan telah diputus 4 orang yang sudah diputus oleh pengadilan Tipikor Jayapura, kemudian 1 orangnya lagi menempuh upaya hukum. Sisanya atau jilid 2-nya saat ini sedang berlangsung dan kami berhasil dari perkembangan hasil penyidikan, kami penyidik menyita uang senilai 10 miliar yang sekarang ada di hadapan kita bersama. Ini merupakan langkah dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kita dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Jadi uang sebesar 10 miliar yang saat ini ada yang telah disita oleh tim penyidik ini bersumber dari pinjaman panitia peresmian stadion, kemudian yang diserahkan ke KONI pusat, dan dari dana operasional sekretariat dan pembayaran tanah kepada saudara LP. Total pengembalian atau penanganan perkara PON yang disidik oleh Kejati Papua itu total pengembalian tambah 10 miliar. Jadi di 2024 itu kami berhasil menyita 15 miliar uang cash. Kemudian di tahun 2025 itu kami menyita sebesar 18 miliar 120 sekian. Jadi total keseluruhan dari penanganan kasus ini kami atau penyidik Kejaksaan Tinggi Papua bidang tindak pidana khusus itu berhasil menyita uang senilai 33 miliar 730 juta 6 ribu rupiah. Itu yang berhasil disita oleh kami tim penyidik. Jadi mungkin selama ini tidak ada perkembangan, penyidik sedang bekerja dan sedang berjalan di samping beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kami tim penyidik. Dan ini merupakan perkara prioritas yang sedang ditangani di samping beberapa perkara prioritas yang ditangani oleh kami tim penyidik. Jadi sebelumnya tuh dari perkara PON sendiri itu ada beberapa orang yang telah kami panggil periksa dan yang bersangkutan bersedia untuk kemudian mengembalikan kerugian, bukan kerugian negara, tapi mereka tidak berhak mendapatkan uang itu, namun mereka terima sehingga mereka mengembalikan uang tersebut kepada kami penyidik karena mereka tidak berhak atas uang tersebut. Mohon izin demikian, mungkin ditambahkan Pak Hasbi itu satu paragraf gitu. Siap. Ada pertanyaan dari rekan-rekan penyidik? Mohon maaf, rekan-rekan penyidik. Teman-teman wartawan mungkin ada pertanyaan yang hendak disampaikan, silakan.
Pak izin, uang yang 10 miliar ini itu dia berasal dari dari pihak siapa gitu, dari pelakunya siapa, terus apakah dengan dia mengembalikan uang, gimana dengan proses hukum yang bersangkutan, apakah dilanjutkan atau dihentikan atau tetap dilanjutkan tapi ada prosedur tertentu yang akan diambil. Terima kasih ya, itu pertanyaan yang cantik, manis ya dari teman rekan wartawan. Jadi itu pengembalian dari salah satu saksi dalam perkara PON Papua 2021, itu inisial JW ya, inisial JW. Dan pengembalian kerugian negara dalam ketentuan pasal nomor 31 tahun 99 tentang perubahan nomor 20 tahun 2001, pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan atau menghapuskan seseorang untuk dipidana. Ya. Ada lagi? Oh, berarti YW ini sampai saat ini itu statusnya masih sebagai saksi ya dalam kasus dugaan korupsi Ya, kasus masih pembunuhan. sebagai saksi. Oke, yang bersangkutan kan sudah mengembalikan uang ya. Sampai saat ini yang bersangkutan itu sudah dimintai keterangan berapa kali? Sudah dimintai keterangan sebagai saksi ya. Ada lagi? Kasus ini yang saksinya sudah sampai saat ini ada berapa orang saksi yang sudah dimintai keterangan untuk jilid 2? Ya, sekitar 18 ya. sebagai 18 orang saksi ya. Pas untuk 18 orang saksi ini yang di jilid 2 sama dengan saksi yang jilid 1? Ya, sama. Masih sama ya? Masih sama, dan ada juga yang tidak sama. Penegasan dari Kejaksaan Tinggi sendiri untuk penanganan kasus PON ini seperti apa? Soalnya banyak kan sorotan ya dari publik ya buat terkait dengan kasus PON ini, ada yang orang bilang Tetap Kejaksaan Tinggi itu tetap menangani perkara itu tetap tajam ke atas dan memanis ke bawah. Tidak pernah tebang pilih perkara. Siapapun dia yang terlibat dalam perkara ini pasti kami akan proses. Siapapun dia. Ada lagi? Bapak izin, dari 10 miliar yang dikembalikan di hari ini, ada berapa banyak lagi uang negara yang harusnya dikembalikan? Targetnya sekitar 205 miliar, ya, sekitar 205 miliar sekian. Ini baru 33, masih banyak. Jadi tim penyidik kita ada upaya lain. Iya, dengan apa caranya? Membekukan aset-asetnya, melakukan penyitaan terhadap aset-asetnya semua. Pasti akan kembali ke kerugian negara. Itu intinya dari tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara, bukan menghukum orang setinggi-tingginya, ya. Itu intinya dari korupsi. Sudah ada aset yang dilirik atau aset yang di ini kan? Ini sudah pantau semua aset. Dan kita masih punya tiket baik untuk mengembalikan kerugian negara. Untuk asetnya sendiri berputar di Papua atau ada di luar daerah? Nasional. Ngeri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.